Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita berkesempatan dan sempat untuk melaksanakan segala amal ibadah yang dia ridhoi pada bulan yang penuh berkah ini. Berbagai ibadah Allah sediakan pahalanya berlipat ganda, baik itu yang diwajibkan maupun yang mustahab atau disunahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan ini menjadi sebab bagi kita untuk semakin Allah cintai dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai melebihi daripada dia menunaikan apa-apa yang aku fardukan, aku wajibkan kepadanya. Nah, di dalam bulan Ramadan Allah memfardukan puasa. Di samping solat 5 waktu yang memang sudah fardu juga. Nah, apa yang Allah fardukan, maka itulah yang paling Allah cintai. Nah, di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, apa yang dia fardukan itu bertambah. Bukan hanya salat 5 waktu, tetapi juga puasa di bulan Ramadan ini. Iftaradallahu alaikum siyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan atas engkau mempuasakannya. Ini adalah daripada bagian yang merupakan amal yang paling Allah cintai. Di samping solat 5 waktu yang sudah Allah fardukan juga sebelumnya. Ditambah lagi dengan amalan-amalan yang sunnah yang Allah syariatkan ya di bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis yang sama, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri denganku dengan nafilah, dengan ibadah-ibadah yang mustahab, yang sunnah-sunnah, bukan yang wajib, tetapi dia senantiasa laksanakan, maka ini akan berbuah kecintaan Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Nah, ini dengan adanya bulan puasa ini, ya, kita tambah dengan solat tarawih dan solat-solat yang lainnya. Ya, bahkan sebetulnya seandainya qadarullah, ya, yang seperti biasanya, kalau saat ini tentu tidak lagi memungkinkan kita iktikaf. Ada iktikaf dan lain sebagainya, ini menunjukkan juga sesuatu yang sunnah, yang mustahab. Tetapi apabila kita laksanakan dengan sabar setiap bulan Ramadan, maka ini bisa menimbulkan, memunculkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberi taufik kepada kita untuk menjadikan bulan Ramadan ini kita mempunyai kemampuan untuk beribadah kepadanya dengan lebih khusyuk, dengan lebih ikhlas dan dengan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sehubungan dengan pengajian lanjutan kita pada sore hari ini, yaitu mengenal manhaj salaf dalam perkara-perkara akidah. Ya, yang sekarang ini kita masuk kepada yang keenam. Ya, yang pertama waktu itu bahwasanya dalam masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj salaf itu membatasi pengambilan dalil-dalil hanya dari Quran dan Sunnah, dan dalil-dalil tersebut dipahami dengan sebagaimana salafus saleh memahami. Jadi terbatas hanya dengan dua hal tersebut. Tidak masuk ke dalamnya logika, tidak masuk ke dalamnya ilmu kalam atau filsafat dan lain sebagainya. Ahlussunnah wal Jamaah hanya mengambil dua sumber, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami sesuai dengan pemahaman salaful ummah atau ijma' mereka. Yang kedua, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah atau manhaj salafi dalam masalah akidah ini mereka mengambil hadis-hadis yang sahih, baik hadis yang sahih itu ahad ataupun mutawatir. Dan yang ketiga, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menerima, tunduk kepada wahyu, tidak mau menentang wahyu dengan akal. Apabila akal kita merasa ada sesuatu yang ganjil, maka akallah yang kita jinakkan, yang kita kebelakangkan. Dan kita juga atau Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak mau masuk berdalam-dalam dengan akalnya dalam perkara-perkara yang gaib, yang bukan merupakan ruang bagi akal untuk mengolahnya. Dan yang keempat, bahwa manhaj salaf tidak sama sekali mau masuk ke dalam ilmu kalam atau ilmu filsafat dalam memahami dalil-dalil atau nas-nas yang ada di dalam syariat ini. Tidak ada gunanya dan justru akan melahirkan mudarat. Kecuali hanya terbatas untuk kepentingan-kepentingan ketika harus dihadapkan sekali-sekali dengan orang-orang yang ahli filsafat ini sendiri. Ya, orang-orang yang non Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan bermanhaj salaf, ya, dalam rangka untuk membantah pikiran-pikiran mereka itu sendiri. Dan ini pun tentu tidak seluruh orang memerlukannya. Ini hanyalah diperlukan oleh orang-orang dai-dai atau ulama-ulama atau asatizah yang memang sudah mendalami ilmu syar'i ini dengan lebih dalam dan berdakwah ke sana kemari sehingga menghadapi berbagai masalah yang datang dari orang-orang yang tidak bermanhaj salaf. Dan yang kelima, yaitu menolak semua tahrif atau takwil-takwil yang batil, yang tidak dikuatkan atau tidak mempunyai landasan-landasan atau dalil-dalil yang kuat untuk ditakwilkan. Karena pada dasarnya dalil-dalil atau nas-nas yang ada dalam Al-Quran itu harus dipahami secara zahirnya. Kecuali ada dalil-dalil yang kuat yang mengharuskan dia harus ditakwil. Ya, nah, ini merupakan pengecualian sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelum ini. Dan yang sekarang, yang keenam adalah bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah
akan selalu al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah, akan menggabungkan atau mengumpul di antara nas-nas yang ada dalam satu masalah dan tidak mempertentangkan di antara nas-nas tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, kaidah yang ke-6 ini adalah kaidah yang sudah ma'ruf di kalangan para salafus saleh, bahwasanya di dalam Al-Quran banyak menyebut permasalahan dalam satu masalah, tetapi dengan seakan-akan dengan bunyi atau lafaz-lafaz yang bertentangan satu sama lainnya. Kadang-kadang Al-Quran dia membicarakan tentang atau memberi kabar sesuatu, atau dia menetapkan hukum atas sesuatu. Maka dalam masalah ini memang Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mengungkapkannya dengan satu ungkapan yang khusus, dan kadang-kadang mengungkapkan dengan ungkapan yang am atau dengan ungkapan yang umum. Dan ini semua tidaklah membawa kepada pertentangan-pertentangan. Apabila suatu nas terdapat pertentangan, ini berarti berkonsekuensi adanya satu ayat yang tidak betul. Dan ini tentu tidak mungkin terjadi pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memang kalau di bidang hukum, maka memang ada yang dinamakan dengan nasakh, atau satu ketetapan hukum yang kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami hapus satu ayat atau kami jadikan manusia melupakannya, melainkan akan kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang semisalnya. Ini dalam perkara yang sifatnya hukum, dan ini tertentu, dan ini pun bukanlah pertentangan, karena dengan adanya nasakh ini berarti, atau adanya penghapusan hukum ini berarti ayat yang sebelumnya itu sudah dihapus dengan ayat yang turun terakhir, dan yang berarti yang berlaku adalah ayat yang terakhir. Nah, selain yang nasakh ini, maka seluruhnya, baik itu ayat yang berupa kabar atau ayat yang berupa ahkam, yang berupa hukum-hukum, maka semuanya tidak ada pertentangan sama sekali, walaupun seakan-akan kalau kita yang kurang-kurang ilmu ini melihatnya itu sebagai pertentangan. Dalam bidang ahkam bisa jadi Allah berfirman dengan tiga ayat, dan ketiga-tiganya dalam satu masalah, tetapi dalam ketiga-tiganya ini ada perbedaan-perbedaan, ada pertentangan, maka sebetulnya bukanlah pertentangan. Begitu juga dalam masalah-masalah yang sifatnya khabar. Ada tiga masalah yang Allah sebutkan, ketiga-tiganya itu dalam satu masalah, dalam masalah yang sama, cuman Allah memberikan yang perbedaan dalam lafaz-lafaznya. Maka ini juga tidak ada pertentangan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla, dan sudahlah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sempurna, dia tepat dalam ayatnya, dalam perkataannya, dan dia tepat dalam hukum-hukum atau adil dalam hukum-hukum yang ditetapkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man asdaqu minallahi hadisan," atau "Wa man asdaqu minallahi qilan."
maka siapa lagi yang lebih tepat, yang lebih benar, lebih jujur daripada Allah perkataannya. Ya, itu menunjukkan bahwa apa yang Allah katakan tepat, apa yang Allah katakan jujur, benar, tidak akan salah-salah, tidak ada salah-salah edisi atau salah-salah dalam penyampaian. Allah Subhanahu wa taala alim, Allah Subhanahu wa taala hakim. Dia maha berilmu dan dia maha tahu menempatkan sesuatu, maha bijaksana, maha memiliki hikmah. Dan di ayat lain dan di sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memastikan hal ini kepada kita, bahwasanya apabila sebetulnya kita betul-betul mentadabbur Al-Qur'an, maka sesungguhnya tidak akan ada pertentangan di dalam Al-Qur'an ayat dengan ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Kalau seseorang itu betul-betul mentadabbur Al-Qur'an, maka sekiranya dia itu datang setelah dia baca, dia tadabbur, maka perhatikanlah, sekiranya datang Al-Quran itu dari selain Allah, tentu dia akan dapati di dalamnya pertentangan yang sangat banyak. Akan tetapi orang-orang yang betul-betul mentadabbur Al-Quran, ternyata dia tidak pernah menemukan pertentangan tersebut. Dalam suatu kejadian atau di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwasanya apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah dari logikanya, bukanlah dari pikirannya, bukanlah dari hawa nafsunya. Ya, itu tidak lain, dia tidak lain hanyalah wahyu Allah yang diwahyukan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr, bahwasanya Abdullah bin Amr adalah seorang yang rajin menulis sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau rajin menulis hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun rupanya sebagian orang-orang Quraisy di Makkah waktu itu ada yang mempertanyakan aktivitas beliau ini. Ya, kerajinan beliau dalam menulis hadis-hadis ini dipertanyakan oleh sebagian orang-orang Quraisy. Mereka berkata, "Hai Abdullah bin Amr, ya, apakah engkau tulis saja semua sabda-sabda Nabi itu? Padahal dia adalah manusia biasa juga yang bisa senang, bisa marah ketika berkata." Maka semenjak itu kemudian Abdullah bin Amr berhenti menulis. Ya, namun bukan berhenti sama sekali, melainkan beliau bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sambil memberi isyarat kepada mulut beliau. Kata beliau, "Uktub, tulis saja olehmu. Fa wallazi nafsi biyadihi, maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma yakhruju minhu illa haqqun." Tidaklah keluar darinya, dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali al-haq, ya, tidak lain adalah kebenaran. Jadi Rasulullah bisa marah, bisa senang, memang, tetapi senang dan marah beliau adalah senang yang marah dan marah yang sudah dikendalikan oleh wahyu. Sehingga ketika beliau marah, memang adalah ucapan-ucapan yang marah karena sesuatu itu adalah maksiat. Dan ketika beliau ridha atau senang, maka beliau ridha dan senang karena sesuatu itu memang diridhoi, merupakan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah beliau berhutang kepada seseorang yang sebetulnya
waktu bayar hutangnya itu belum tiba. Tetapi orang ini sudah sempat bertemu dengan Rasulullah dan sudah langsung meminta utangnya, kemudian menarik selendang beliau dengan keras sehingga ya sampai memerahlah leher beliau. Ya, sampai-sampai sahabat yang ada waktu itu sempat ya ingin berbuat keras kepada orang tersebut karena bersikap sangat keras, tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena beliau itu tidaklah marah kecuali Allah perintah, tidaklah senang kecuali senang yang syar'i, maka pada saat itu kesakitan beliau, sakitnya beliau dengan ditarik keras pada saat itu, yang kalau manusia biasanya rasa sakit itu mempengaruhi biologisnya untuk berkata keras, untuk marah kepada orang yang telah menimbulkan rasa sakit itu kepada seseorang. Akan tetapi Rasulullah tidak marah pada saat itu. Beliau hanya berkata, jangan, bayar saja hai Umar, bayar saja utangku itu. Ya, padahal waktu bayar utang belumlah tiba. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya, tidak dipengaruhi oleh biologisnya dalam menetapkan hukum atau dalam mengkabarkan sesuatu yang bersifat syariat. Ya, oleh karena itu kita mesti mantap dalam masalah ini bahwasanya tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran, baik Al-Quran dengan Al-Quran, artinya ayat dengan ayat, atau hadis dengan hadis, atau ayat dengan hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yakhruju minhu illa haqqun." Tidaklah ada yang keluar dari mulut ini kecuali al-haq, kecuali kebenaran semuanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kaum muslimin rahimakumullah, dan juga dijelaskan sehubungan dengan ini berdasarkan ayat-ayat tadi dan hadis-hadis Rasulullah tersebut, maka para ulama menjelaskan, ya, di antara Imam Ibnu Khuzaimah, ya, beliau berkata bahwa tidak pernah aku mengetahui dalam dua hadis yang kedua-duanya sahih, ya, ada pertentangan pada keduanya. Beliau tidak pernah menemukan dua hadis yang dua-duanya sahih, bukan sahih dan dhaif atau sahih dan maudhu, ya, tetapi kedua-duanya sahih. Maka beliau tidak pernah menemukan pertentangan di dalam kedua hadis tersebut. Kata beliau lagi, apabila ada yang mendapati pertentangan di antara kedua hadis yang sahih, maka bawalah kepadaku, datanglah kepadaku, bawalah kepadaku kedua hadis tersebut, niscaya aku akan jelaskan penggabungannya. Ya, demikian apa yang disebut oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Kemudian Syekh Al-Utsaimin, beliau juga menjelaskan sama seperti itu, bahwa tidak ada pertentangan antara ayat dengan ayat, atau hadis dengan hadis, atau ayat dengan hadis. Kalaulah terjadi hal yang seperti itu, maka itu sebenarnya hanyalah dikarenakan, ya, kesedikitan ilmu seseorang, atau yang kedua dikarenakan dangkalnya pemahamannya, atau yang ketiga dikarenakan kurangnya dia mentadabbur Al-Quran. Ya, oleh karena itu sebaiknya apabila terjadi yang seperti itu, katakan saja oleh kita sebagaimana Allah berfirman, ya, katakanlah hendaknya amanna bihi kullu min indi rabbina, ya, masing-masingnya itu aku imani dan masing-masingnya berasal dari Tuhan, dari Allah Rabb kita. Kemudian hendaklah dia bertanya kepada orang yang mengetahui. Ya, demikian kaum muslimin rahimakumullah tentang bahwasanya tidaklah di dalam Al-Quran, di dalam ayat demi ayat, hadis dengan hadis, atau ayat dengan ayat, atau hadis dengan ayat terjadi pertentangan, tidak sama sekali. Contoh-contohnya kita lihat sekarang.
Contoh-contoh yang seakan-akan ayat dengan ayat itu bertentangan adalah sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab, itulah kitab yang tidak ada keraguan pada isinya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran ini akan berfungsi menunjuki seseorang apabila orang itu di hatinya ada takwa. Apabila orang tersebut tidak bertakwa, maka tidak akan dia menunjukinya. Tidak akan Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk. Sementara di ayat lain Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya padanya Al-Quran menjadi petunjuk untuk manusia. Di sini dijelaskan ternyata Al-Quran itu juga menjadi petunjuk untuk manusia. Dan manusia itu ada yang bertakwa, ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang muslim. Ini seakan-akan terjadi pertentangan. Ayat yang tadi mengatakan bahwa Al-Quran hanya akan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Sementara ini bisa untuk semua manusia juga menjadi petunjuk. Namun, kalaulah kita memahaminya dengan betul, maka kita mengerti bahwa maksudnya tidaklah seperti itu. Ya, para ulama menjelaskan bahwa hudal lil muttaqin, hudan yang di ayat yang pertama ini adalah hidayah at-taufiq, yaitu petunjuk diberikannya taufik kepada orang tersebut. Ya, taufik artinya diberikan kemampuan, kemauan oleh Allah, diberi hidayah dia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mau dan berupaya, berkeinginan untuk menyesuaikan dirinya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan hudalil muttaqin, yaitu petunjuk dari sisi taufik. Allah berikan dia hidayah dalam bentuk taufik, kemauan untuk menyesuaikan dirinya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sementara di ayat yang kedua bahwasanya Quran itu adalah hudan linnas, maka ini adalah hudan atau hidayatul al-bayan, hidayatul bayan, yaitu petunjuk dalam artinya dari segi penjelasan. Artinya Al-Quran ini ia memang menjadi petunjuk yang menjelaskan kepada manusia, kalau engkau beriman maka engkau masuk ke dalam Islam dan engkau akan masuk ke dalam surga. Apabila engkau kafir maka engkau ingkar dan engkau akan berujung ke neraka. Ini penjelasan, ini hidayah, tapi hidayahnya hidayah hidayah apa? Hidayah penjelasan. Ya, penjelasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Maka barang siapa yang mau memberi, fa amma man a'ta wattaqa, dan mau bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan mau membenarkan ajaran Islam, mau membenarkan akhirat, wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan Allah mudahkan untuk kemudahan, untuk menjalani agama ini lebih mudah lagi, lebih banyak lagi mendalami agama ini dan mengamalkannya. Ya, ini adalah petunjuk. Nah, siapa yang mau silakan. Ya, akan tetapi adakah orang yang mau? Nah, hanya orang yang mendapat hidayah taufiklah yang mau. Kalau hidayah petunjuk, hidayah penjelasan saja seperti ini. Siapa yang mau bertakwa, siapa yang mau memberi, siapa yang mau membenarkan Islam, masuk Islam, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, maka dia akan selamat dan Allah akan memberikan kepadanya kemudahan
ya, kemudahan menjalankan agama dan kemudahan nanti untuk masuk surga Allah. Ini adalah hidayah bayan, hidayah penjelasan saja, dan semua manusia bisa membacanya. Seluruh manusia yang kafir, yang muslim, yang mukmin, yang munafik bisa menangkapnya. Akan tetapi yang Allah beri hidayah taufik, beri hidayah untuk mau masuk Islam, mau bertakwa, mau menjalankan perintah-perintah Allah, ini hanyalah yang diberi oleh Allah hidayatul taufik, ya. Jadi ini adalah masalah hidayah bayan dan hidayah taufik. Begitu juga di ayat-ayat yang lain yang sama dengan kasus di atas, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau benar-benar menunjuki kepada jalan yang lurus. Allah berfirman bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Akan tetapi di ayat lain seakan-akan bertentangan. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebenarnya bahwasannya yang ayat yang pertama itu Rasulullah adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya Rasulullah menjelaskan petunjuk kepada semua manusia. Dan semua yang Rasulullah SAW jelaskan itu betul-betul tepat, benar, betul-betul menuju jalan yang lurus apabila mau ditempuh oleh seseorang. Akan tetapi apakah semua orang mau menempuhnya? Apakah semua orang mau beriman dengan yang telah ditunjuki oleh Rasulullah itu? Tidak. Nah, yang mau ditunjuki oleh Rasulullah, ya, adalah orang-orang yang Allah kehendaki. Yang orang yang Rasulullah cintai pun tidak bisa kalau tidak Allah kehendaki. Itu makanya disebutkan di ayat yang kedua, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, ya, walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Itu makanya Abu Talib walaupun disayangi oleh Rasulullah SAW tetap saja tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Umar bin Khattab, ya, orang yang tidak beliau sayangi, ya, tidak beliau cintai pada mulanya, tetapi justru dialah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga akhirnya Rasulullah pun mencintai Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga di ayat yang lain bisa kita dapati, misalnya di satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan begitu juga malaikat dan orang-orang yang berilmu bersaksi dengan adil bahwasanya tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di ayat yang lain Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin. Maka janganlah engkau berdoa, janganlah engkau meminta, janganlah engkau memohon, ya, di samping Allah, bersama Allah, kepada Tuhan-Tuhan yang lain, sembahan-sembahan yang lain juga di samping kepada Allah juga memohon. Jangan.
Ya, jangan seperti itu. Fatakuna minal mu'azzabin. Karena kalau seperti itu, niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua ini Allah mengatakan bahwa ternyata ada sembahan-sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini keduanya itu hendaknya ditempatkan pada tempatnya. Ya. Dan kalau kita mentadabbur Al-Quran, maka bertemulah kita dengan ayat yang lain yang menempatkan kedua ayat ini pada tempatnya masing-masing. Ternyata Allah mengatakan tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Itu adalah menjelaskan bahwa Allah lah satu-satunya sembahan yang hak, yang benar. Sementara ayat yang lain yang mengatakan bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka itu adalah sembahan-sembahan yang batil. Jadi kedua-duanya ada di tempatnya masing-masing. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran yang lain, bertemulah kita dengan ayat Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa huwal aliyyul kabir. Dan demikianlah bahwasanya Allah itu adalah sembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya yang mereka seru, yang mereka minta tolong kepadanya selain daripada kepada Allah itu, dia adalah batil. Ya, batil, sesuatu yang batal. Wa huwal aliyyul kabir. Dan Allah itu maha tinggi, maha besar. Tidak ada yang menandingi ketinggiannya dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah beberapa perbedaan yang seolah-olah berbeda di dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun kaum muslimin rahimakumullah, ternyata tidaklah seperti itu adanya. Jadi dalam hal ini, dalam masalah-masalah pertentangan pertentangan ini, maka Ahlussunnah wal Jamaah manhaj salaf memandang dan berprinsip bahwasanya dalam Al-Quran, dalam semua nas-nas yang sahih, tidak ada terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya. Ya. Maka yang terjadi hanyalah penjelasan dan penempatan yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan ayat-ayat atau hadis tersebut masing-masing. Begitu juga kita masih ada waktu, kita lihat di dalam ayat-ayat, misalnya dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat nanti, apa sebenarnya yang ditimbang nanti pada hari hisab. Ya, dalam ayat-ayat yang sebagai berikut itu seolah-olah berlainan antara satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya, faman ya'mal misqal dzarratin khairan yarah. Pada hari itu maka manusia itu akan kembali berkumpul untuk melihat amal mereka. Maka barang siapa yang beramal kebaikan sebesar zarah saja, maka dia akan melihatnya. Begitu juga sebaliknya, yang beramal seberat zarah saja keburukan, maka dia juga akan melihatnya. Begitu juga di hadis yang lain, di satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa ayat tadi dan hadis ini menunjukkan bahwa yang akan ditimbang nanti adalah amal seseorang. Amal seseorang. Ya, karena dua kalimat tadi adalah
subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat ini nanti kata Rasulullah berat nanti di timbangan, berat di mizan nanti, dalam timbangan nanti. Itu berarti amalannya yang ditimbang. Namun di hadis lain, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam satu hadis yang dikenal dengan hadis kartu, ya, hadis bitaqah, bahwasannya seorang hamba nanti dihadapkan kepadanya lembaran-lembaran amalnya yang buruk-buruk, ya, yang berisi tentang keburukan-keburukan amalnya. Ya, lembaran-lembaran amal itu berjumlah 99, masing-masing lembar, ya, seluas mata memandang. Kesemuanya berisi semua keburukan-keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan sebuah sijil, kartu lagi, sebuah lembaran lagi yang kecil saja, ya, yang di situ terdapat satu amalan, ya, yaitu amalan perkataan hamba tersebut yang berkata la ilaha illallah. Maka ditimbanglah lembaran-lembaran seluruh kesalahan hamba ini yang sangat luas, berjumlah 99 helai, ya, 99 halaman yang terisi dengan keburukan-keburukan dan maksiat, semuanya ditimbang dengan satu helai saja yang kecil berupa kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan rupanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat tauhid tersebut lebih berat daripada timbangannya, daripada semua lembaran-lembaran maksiat yang seluas mata memandang tadi, yang berjumlah 99 halaman. Hadis ini menunjukkan bahawa yang ditimbang itu adalah sahaif, ya, sahaif atau lembaran-lembaran amal. Jadi yang tadi adalah amal yang ditimbang, sementara hadis ini menyatakan bahawa yang ditimbang adalah lembaran-lembarannya, ya, suhuf-suhufnya, lembaran-lembaran amalnya. Dan di hadis lain dijelaskan, yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, bahwasannya pernah suatu saat Rasulullah SAW dengan para sahabat bersama-sama, ya, di satu tempat, dan pada saat itu sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, sedang memanjat batang kurma, dan beliau, sebagaimana diketahui, beliau adalah ulama di antara para sahabat, ya. Jadi di antara para sahabat itu ada juga yang diulamakan, yang dianggap alim daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya, di antaranya adalah beliau ini, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Juga di antaranya juga ada Abdullah bin Abbas dan lainnya. Maka pada saat itu sahabat-sahabat yang berada di bawah melihat ke atas, maka terlihatlah oleh mereka bagaimana Abdullah bin Mas'ud ini memanjat, ya. Ternyata nampaklah betis beliau yang kecil oleh para sahabat, yang ketika angin berhembus bahkan bisa bergoyang-goyang, ya, bisa bergerak-gerak betis tersebut karena dihembus angin saja, ya. Sehingga para sahabat di bawah waktu itu ada yang tertawa melihat kecilnya betis beliau tersebut, ya. Maka Rasulullah melihat itu, menyadari itu, beliau bertanya, mimma tadhakun, karena apa kalian ini tertawa, ya. Maka para sahabat menjawab, min diqqati saqaih, dikarenakan kecilnya, karena kami melihat kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma fil mizan athqalu min Uhud, ya, sungguh-sungguh keduanya itu, kedua betis dia itu
nanti di dalam timbangan, ketika ditimbang di mizan nanti, maka benar-benar keduanya itu lebih berat daripada gunung Uhud sekalipun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah orang yang beramal itu sendiri. Ya, orang yang beramal. Karena sebagaimana kita ketahui kaidah fikih bahwasanya menyebut salah satu bagian dari sesuatu yang tidak bisa dipisah, maka itu berarti menyebut semuanya. Ya, kalau kita katakan dua betisnya, maka itu maksudnya adalah Ibnu Mas'udnya yang ditimbang. Ya, sebagaimana kalau kita berkata tidak nampak batang hidung si anu, maka itu bukan berarti batang hidungnya saja yang tidak nampak, akan tetapi memang orang yang punya batang hidung itu yang tidak nampak. Jadi dalam hal ini berarti yang ditimbang itu adalah orang yang beramal itu sendiri. Jadi mempunyai tiga jenis, tiga yang seakan-akan bertentangan. Yang pertama yang ditimbang itu adalah amal, yang kedua yang ditimbang adalah catatan-catatan atau lembaran-lembaran amal, dan yang ketiga yang dicatat itu adalah kualitas orang yang beramal itu sendiri, atau ya amilnya itu sendiri, orang yang melaksanakan amalan tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa ini tidak bertentangan, bahwasanya pada orang tertentu amalnya lah yang ditimbang, dan ini sebagian manusia pada umumnya. Akan tetapi pada orang-orang tertentu yang ditimbang adalah lembaran amalnya, dan pada orang-orang tertentu lagi yang ditimbang adalah orangnya itu sendiri. Ya, orangnya itu sendiri. Jadi tidak ada yang bertentangan, semuanya terjadi, semuanya akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah jam berapa sekarang? Ya, masih ada sedikit. Kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah apa yang dikatakan oleh sebagian orang sebagai ayat-ayat yang bertentangan. Dan pertentangan yang satu ini adalah pertentangan yang agak klasik, ya, atau yang sudah sangat terkenal. Ya, pertentangan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara kaum muslimin yang bermanhaj salaf dengan kelompok-kelompok lain, ya, di antara dengan Al-Asy'ariyah, ya, dan dengan kelompok-kelompok lain Jahmiyah yang non ahlu sunnah atau non salaf, ya, dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suatu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 3 hari, dalam 3 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dia mengetahui apa yang jatuh ke bumi, dan dia mengetahui apa yang keluar daripadanya, apa yang ada di dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, dan apa yang jatuh dari langit, dan apa yang naik dari apa yang naik kepadanya, kepada
ke langit. Dan dia berserta kamu, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah itu maha mengetahui dengan apa-apa yang engkau kerjakan, maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini dengan ayat yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa kepada aku. Sementara ayat yang tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas ars. Dan ars itu berada di atas langit yang ketujuh. Langit ada 7 lapis, ya. Di antara 7 lapis itu satu demi yang lainnya itu berjauhan sangat jauh. Dan di atas langit yang ketujuh nanti akan ada air, akan dikelilingi oleh air. Kemudian di atas air baru ada ars. Dan di atas ars itulah Allah Subhanahu wa taala bersemayam, beristiwa. Apakah itu dekat? Kalau menurut kita tentu sangat jauh, sangat jauh. Sedangkan di bumi saja sudah jauh. Kita dengan orang Jakarta, kita dengan orang Palestina saja sudah jauh. Ya, sudah sangat jauh. Akan tetapi di ayat yang berikutnya Allah berfirman bahwasanya fa inni qarib. Bahwasanya aku dekat. Aku jawab ya doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan suatu kaum karena melihat bahwa ayat ini bertentangan sekali dengan ayat-ayat yang lain menurut mereka. Bahkan ayat ini dengan lafaz-lafaznya di ayat itu juga. Ya, yang pertama Allah berkata, Allah berfirman, Summa istawa 'alal 'arsy, Allah beristawa di atas ars, tetapi Allah di ayat itu juga berkata, wallahu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia itu bersama engkau di mana saja engkau berada. Maka sebagian orang menganggap ini sebuah ketidakmungkinan, ya, sampai-sampai mereka pun akhirnya menguatkan yang salah satunya saja, ya, sementara yang beristiwa di atas arsnya mereka batalkan. Mereka katakanlah bahwasanya istiwa ini bukannya berada di sana, bukannya bersemayam di sana, tetapi berkuasa di sana. Yang Allah itu tidak di sana, Allah itu di mana-mana. Kenapa? Karena kita manusia kan berada di mana-mana. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya, dan dia bersama engkau di mana saja engkau berada. Nah, Allah itu berada di mana-mana. Karena kita di mana-mana dan Allah itu berserta kita dimanapun kita. Ini juga katanya berdasarkan ayat ini. Nah, ini sebuah sebuah pemahaman yang mempertentangkan ayat dengan ayat, bahkan lafaz Al-Quran itu dengan lafaz yang berikutnya di satu ayat itu juga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam masalah ini, ya, bahwasanya Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya sesuatu pun. Kalau makhluk itu tidak mungkin dalam waktu yang sama, maka Allah mungkin. Kalau tidak mungkin seseorang itu berpidato di Jakarta dan pada saat yang sama
dia kemudian tertidur di rumahnya di Sumatera Barat, tidak mungkin makhluk seperti itu, tidak mungkin makhluk dalam satu masa berada di dua tempat, maka Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu seandainya dalam keadaan yang seperti itu. Akan tetapi sebetulnya dijelaskan oleh para ulama bahwa secara bahasa saja sebetulnya mereka sudah keliru. Secara bahasa saja yang disebut dengan ma'iyah ini, ma'a di sini, bersama ini, kebersamaan Allah terhadap makhluknya ini tidaklah mengharuskan bahwa Allah itu berbaur dengan makhluknya. Tidaklah harus bahwasanya kalau Allah bersama makhluknya itu berarti Allah berbaur dengan makhluk itu di tempat yang sama. Sedangkan makhluk dengan makhluk saja sudah tidak. Ya, misalnya kalau kopi dengan air susu misalnya, air kopi misalnya memang berbaur. Di satu gelas air di situ, kopi di situ. Tetapi kalau sudah makhluk dengan makhluknya yang lain, misalnya si A dengan si B bersekolah di sekolah yang sama, namun kebersamaan mereka di sekolah yang sama ternyata tidak mengharuskan mereka itu di satu lokal yang sama. Bisa saja yang satu di IPS jurusannya dan yang satu lagi di IPA, di biologi jurusannya, walaupun dia berada di sekolah yang sama. Atau bisa juga misalnya sebagaimana yang biasa kita ketahui, ya, ungkapan-ungkapan bahwasanya kita berjalan berdua sementara bulan di atas sana, ya, beserta kita. Ya, padahal bulan jauh di atas, jauh di langit, tetapi kita mengatakannya kita berjalan bersama bulan. Ini juga menunjukkan bahwa kebersertaan tidak pada makhluk pun sudah menunjukkan ketidakberbauran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lebih mampu lagi untuk seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dekat, dia bisa menjawab semua doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Sebetulnya dengan keadaan teknologi yang semakin berkembang, semakin canggih, semakin modern sekarang ini, ayat ini semakin mungkin bisa dipahami, semakin mungkin bisa digabung ayat-ayat ini. Ya, kenapa? Karena sekarang ini pun bisa saja seseorang itu meskipun jauh tetapi dia bisa berkomunikasi, dia bisa mengabulkan permintaan orang yang jauh daripadanya. Misalnya seorang anak menelpon ayahnya yang sedang tugas di luar negeri. Anaknya ini, ya, meminta uang belanja karena habis, kemudian dia telepon ayah, kami minta tambah uang belanja karena sudah habis. Kemudian ayahnya menjawab, tenang nak, kita ini dekat kok, ya, sebentar lagi ayah kirim, ya, 15 menit ambillah uang di lewat ATM-mu. Maka pada saat itu sudah bertemulah, ya, bisa diambil oleh sang anak kiriman dari ayahnya tersebut, padahal ayahnya tersebut berada di luar negeri. Oleh karena itu manusia saja bisa menjawab permintaan manusia yang lainnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tidaklah ada pertentangan sedikit pun, ya, antara Al-Quran dengan Al-Quran, atau hadis dengan hadis, atau hadis dengan Al-Quran. Seandainya itu masih juga kita lakukan, maka hampir-hampir saja, bahkan sudah sama kita dengan apa yang terjadi pada ahlul kitab, di mana mereka itu mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Apakah kamu ingkar pada sebagian kitab dan engkau beriman pada sebagian kitab dan engkau mengingkarinya sebagian yang lainnya. Dan orang-orang yang menolak firman-firman Allah kemudian dia tukar-tukar dengan makna-makna yang lain yang tidak dikehendaki oleh zahir ayat,
karena menganggap tidak sesuai dengan akalnya atau menganggap bertentangan dengan ayat yang lain yang lebih masuk di akalnya, maka sesungguhnya dia ini sudah terjerumus kepada apa yang dikerjakan oleh ahlul kitab, yaitu mengingkari sebagian dan beriman kepada sebagian. Hanya saja mereka berlindung kepada takwil. Mereka berlindung seolah-olah mentakwilnya tetapi tidak mengingkarinya. Pada dasarnya mereka sebetulnya sudah mengingkarinya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah mempertentangkan ayat dengan ayat. Di antara nas-nas yang ada itu senantiasa mereka gabungkan. Seandainya mereka tidak mampu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang alim. Ini terjadi di zaman Rasulullah, di para sahabat, bahwasanya mereka pernah bertengkar dengan sesama mereka, kemudian Rasulullah menghentikan pertengkaran itu. Rasulullah berkata, jangan kalian mempertentangkan ayat dengan ayat. Umat-umat sebelum kalian telah binasa karena seperti ini, dikarenakan mereka menyelisihi nabi-nabinya dan dikarenakan mereka mengadu-adu, mempertentangkan ayat dengan ayat. Karena Al-Quran itu tidaklah diturunkan dengan untuk mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Bahkan Al-Quran itu ayat-ayatnya membenarkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.